Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita bisa berkumpul di majelis ini, bisa bersama-sama belajar mengenal lebih dalam sosok panutan kita, yaitu Rasulullah SAW dalam sejarah perjalanan kehidupan beliau. Semoga ini menambah ma'rifah kita, menambah pengenalan kita terhadap diri Rasulullah dan juga aktivitas yang dilakukan, menambah rasa dekat kita, menambah semangat kita untuk meneladaninya, dan sekaligus kita berharap bisa dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama beliau kelak di surganya. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita akan mengambil faedah dari apa yang kemarin kita sama-sama telah baca tentang keislaman sahabat Nabi, yaitu paman Nabi sekaligus saudara sesusuan Nabi, Hamzah bin Abdul Muthalib, dan juga sahabat yang mulia dari Khulafaur Rasyidin, yaitu Umar ibn Khattab. Yang pertama kita ulang kemarin. Yang pertama bahwasanya telah kita ketahui bahwasanya Islamnya Hamzah disebabkan karena gangguan dari Abu Jahal kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini adalah sebuah keburukan yang menjadi sebab kebaikan yang besar bagi diri Hamzah. Artinya dia memandang ini sebuah keburukan. Keponakannya disakiti oleh Abu Jahal. Yang dengan sebab ini kemudian menjadi kebaikan yang besar buat Hamzah. Ya, dia sebagaimana kisah kemarin itu, dia marah, ya, bukan marah karena mengetahui bahwasanya yang disampaikan oleh keponakannya benar, tapi semata-mata karena tidak ingin keluarganya itu disakiti, tidak ingin saudaranya disakiti. Nah, sehingga dia nggak tahu namanya keceplosan atau apa ketika dia mukul Abu Jahal. Setelahnya dia katakan, kenapa engkau menyakiti Muhammad, padahal sesungguhnya aku ini telah ikut bersamanya dalam agamanya. Aku mengatakan apa yang dia katakan. Ini kan tidak tahu ini spontan atau apa. Yang jelas dia ngomong begitu bukan karena dia membenarkan Islam. Nah, di sini bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mengetahui bahwasanya tidak setiap keburukan yang kita dapati itu hasilnya mesti buruk. Ya, tidak setiap keburukan yang kita rasakan kita nilai ini sebuah keburukan untuk diri kita, sesungguhnya itu mesti buruk, mesti benar itu buruk. Tidak demikian. Banyak hal-hal yang kita anggap buruk ternyata baik. Kemarin saya sempat ceritakan kalau nggak salah ada orang yang ketinggalan pesawat ketika mau haji. Dia ke toilet saat pemberangkatan itu sehingga ketinggalan pesawat. Betapa marahnya dia, betapa merasa tidak beruntungnya dia, betapa dia merasa buruk nasibnya. Mungkin pulang sampai ke rumah saya gerundel terus, mungkin begitu sampai beberapa hari. Namun ketika dia mendengar pesawat yang semestinya dia naiki itu menabrak gunung atau jatuh di Kolombia gitu, baru dia
mengetahui ini ada sebuah kebaikan. Demikian pula Hamzah bin Abdul Muthalib. Ya, dia merasa ini sebuah keburukan, bagaimana keponakannya disakiti, sebuah keburukan. Tapi dengan ini kedepannya dia menjadi baik, menjadi betul-betul omongannya itu kemudian lebih dekat kepada Rasulullah SAW dengan agama yang dibawanya, dan dia menjadi muslim yang baik. Maka Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan di dalam Al-Qur'an, asa wa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Bisa jadi kamu membenci sesuatu, sementara Allah Subhanahu wa taala menjadikan di dalamnya ada kebaikan yang banyak. Ya, bisa jadi kamu gak suka terhadap sesuatu, padahal sesungguhnya di dalamnya Allah jadikan kebaikan yang banyak. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kamu membenci sesuatu padahal dia sesungguhnya baik bagimu. Ya, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi engkau tidak suka terhadap sesuatu, tidak menyukainya, membenci sesuatu, padahal sesungguhnya dia baik bagimu. Dan bisa jadi engkau menyukai sesuatu, menganggap itu baik, menganggap itu menguntungkan, menganggap itu kesuksesan, keselamatan, padahal sesungguhnya itu tidak baik bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang mengetahui, kamu tidak tahu. Allah yang tahu, kamu tidak tahu. Nah, ini hendaknya kita ingat-ingat. Karena kita hidup di dunia ini pasti merasakan hal-hal yang tidak kita sukai. Baik karena kesimpulan pendek kita, ataupun memang hal itu memang tidak baik bagi kita. Karena orang hidup itu seperti orang katakan, hidup itu seperti roda yang berputar. Ya, kadang di atas, kadang di bawah, kadang senang, kadang susah. Kadang betul-betul itu kita rasakan kesenangan itu, betul-betul kita rasakan kesusahan itu, kesedihan itu. Atau bisa jadi belum kita rasakan, tapi kita belum mengalami, tapi sudah kita rasakan. Karena persepsi kita persepsi pendek kita itu. Mungkin kita menganggap ini baik, sesungguhnya tidak baik. Maka hendaknya kita ingat ini. Jangan sampai seorang pemuda muslim atau pemudi muslim gara-gara tidak jadi nikah kemudian kendat. Dan itu banyak terjadi. Wis pokoknya gak iso urip aku, nikah BDI. Kok bisa begitu? Padahal bisa jadi dengan tidak menikahi wanita itu adalah sebuah kebaikan. Itu adalah sebuah kebaikan. Saya punya pengalaman pribadi dalam hal itu, dalam hal menikah. Betapa saya pandang wanita ini, Masya Allah, di waktu tahun 90-an itu belum banyak orang berjilbab, apalagi pakai kaos kaki. Dia yang sekolah di sekolahan umum, dia bisa tampil beda, ya, dengan banyak mata yang memandang sinis, ya, banyak yang menyarankan agar tidak begitu, macam-macam. Dia berani seperti itu tahun 90-an. Kalau sekarang kan SD pakai jilbab semua, gitu. Sekolah umum, luar biasa. Saya sebagai laki-laki normal, yang mana orientasi ya seperti sekarang ini, orientasi dakwah gitu. Orientasi dakwah. Ini adalah ini profesi atau apa sebagai dai? Itu profesi atau enggak ya? Gitu. Ini adalah sesuatu yang kita lakukan yang dibutuhkan oleh umat. Maka saya merasa cocok dengan dia, dengan sekolahnya dia di kebidanan. Sama-sama dibutuhkan oleh umat. Singkat cerita, nggak jadilah. Beberapa kali saya usahakan sampai 3 kali, kemudian saya simpulkan itu ada jawaban dari sholat istikharah saya. Ya gimana gitu dong ya, walaupun tidak kendat banget gitu. Karena itu agak baik. Tapi waktu itu kita ingat-ingat ayat-ayat ini, kita ingat-ingat ayat ini.
Dan sudah menjadi prinsip saya waktu itu, saya tidak akan mengatakan cinta kepada seorang wanita sebelum dia halal bagi saya. Dan itu saya buktikan kepada istri saya pada malam kedua atau ketiga. Karena malam pertama gak wani. Nah, jadi saya anggap ini sebuah, aduh, gimana ya? Padahal saya anggap bener baik ini. Sudah terbukti sekolah umum bisa tampil beda, berani beda. Karena posisi tidak ini mesti banyak yang beda orang itu. Ternyata Qadarullah sekarang kita temukan di medsosnya, ya jadi orang kaya sih, jadi orang kaya, jadi orang kaya. Gak cocok ini. Aku mau tadi bojoku tadi suka gak cocok itu. Mungkin saya nggak akan datang ke Labuan untuk ngaji, mungkin nggak akan sana. Eman, apalagi hujan-hujan, waduh mobil jago, nggak mobil kan? Maksudnya kok. Atau malah sepeda motor yang bagus. Eman, kudanan piye gitu, mesti gitu. Nah, selain itu, ternyata banyak foto-fotonya dia. Waduh, gak cocok 2 kali. Banyak selfie. Gak cocok di istri saya juga gitu. Ya itulah hikmahnya. Kebaikan yang bisa kita tahu. Oh iya bener Allah. Walaupun menurut saya waktu itu cocok banget bener. Naik aku terguya-guyu. Jangan-jangan pengalaman kita sama ini. Nah, itu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian muliakan dari Allah Subhanahu wa taala, ingat-ingat ini, apa yang kadang-kadang kita anggap tidak baik bisa jadi itu adalah sebuah kebaikan. Allah yang lebih tahu. Maka kita selalu bersandar, berdoa, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta diberikan kebaikan, termasuk kebaikan dalam agama ini. Kemudian pelajaran yang kedua, jadi awal sebab keislaman Hamzah ini adalah disebabkan karena harga diri seorang laki-laki yang tidak suka jika kerabatnya disakiti. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melapangkan dadanya sehingga dia berpegang teguh dengan kebenaran Islam ini, masuk ke dalam Islam ini. Dan yang seperti ini terkadang banyak terjadi. Orang kadang-kadang jika khususnya masuk Islam bukan karena semata-mata membenarkan, tapi karena tadi itu. Ada orang punya banyak niatan ketika dia melakukan kebaikan, termasuk masuk Islam seperti ini. Mungkin orang datang ngaji niatnya bukan karena ingin mencari ilmu, ya. Mungkin sukan bolak-balik di SMS konconi, bisa jadi. Sukan diajak mantune terus budal. Datang mugo diumumno ono satene budal. Jadi niatnya bukan semata-mata untuk mencari ilmu atau mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan berjalannya waktu, kemudian dia mengetahui akan kebaikan ini, sehingga itu bisa mengalahkan apa yang menjadi tujuan awalnya, bisa merubah tujuan awalnya. Itu yang terjadi pada diri Hamzah. Di awal dia masuk Islam bukan karena membenarkan Islam, sengaja-sengaja membenarkan Islam, kemudian dia sengaja masuk Islam karena meyakini kebenaran itu. Tapi karena kehormatan keluarga yang dia jaga, tidak ingin anggota keluarganya disakiti. Tapi dengan berjalannya waktu, keislaman Hamzah ini semakin baik. Sehingga menjadi orang yang mendapatkan gelar Asadullah, singa Allah. Dan dia, Hamzah ini gugur di medan jihad, mati syahid di medan Uhud. Banyak orang-orang yang ngaji seperti itu juga. Banyak orang-orang yang sholat juga seperti itu. Diajak tonggoni, sholat berjamaah. Ya mungkin awal-awalnya sukan karena sukan gitu. Tapi dengan berjalannya waktu dia merasakan kenikmatan sholat berjamaah, ketenangan jiwanya ketika sholat berjamaah. Akhirnya dia malah mengalahkan yang ngajak gitu. Semangat sholat berjamaah. Awal mulanya dia ngaji niatnya bukan karena mencari ilmu, bukan karena Allah, tapi karena yang lainnya. Tapi dengan berjalannya waktu, mendengar ayat Al-Quran dibacakan, hadis Nabi dibacakan,
kemudian dia merasakan perubahan pada dirinya. Ya, dia merasakan perubahan lebih tenang, kemudian mengetahui akan sebuah kebenaran, sehingga itu mengalahkan tujuan awalnya. Dan itu juga disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an. Anas bin Malik atau apa? Sebutkan namanya saja Anas. Sesungguhnya ada seorang yang dia masuk Islam, tidaklah dia menginginkan dengan keislamannya itu kecuali dunia. Inna kana ar-rajulu la yusallimu ma yuridu ila dunya. Fama yusallimu hatta yakuna al-Islam ahabbu ilaihi minad dunya wa ma 'alaiha. Maka dengan apa yang dia Islam itu dia lakukan, ya, sampai menjadikan Islam itu lebih dia cintai daripada dunia dan apa yang ada di atasnya. Anas bin Malik, Anas menyebutnya seperti itu. Dan itu juga kita rasakan. Ya, gak usah nunjuk orang, ya, gak usah nunjuk orang. Kita semua merasakan seperti itu karena tidak ada yang hadir di sini kecuali mungkin diajak, mungkin dengar. Ada yang dengar, orang ngaji kono pengen ngerti ya. Apa sing disampaikan kok kabare ngene-ngene, bisa jadi. Ada juga yang diajak, ayo kalau melu ngaji, ada juga. Ayo Mas, mumpung ono sate ini budal. Nah, yono ya budal. Jadi gak usah nunjuk yang lainnya, kita tunjuk diri kita sendiri saja, ya. Kemudian kita baca juga di sini ada Hasan berkata, bukan Hasan Pak RT, kunna natlubul ilma lid dunya. Jadi kami menuntut ilmu untuk mendapatkan dunia. Lalu kami mendapatkan akhirat. Artinya karena niatnya berubah setelah berjalannya menuntut ilmu. Sufyan Ats-Tsauri juga mengatakan, berkata Hubaib bin Ubay bin Abi Katib, kami menuntut ilmu mempelajari suatu perkara dan tidak ada pada kami di dalamnya niatan yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah jadikan niat itu berubah sesudahnya. Ya, jadi marilah kita semangat untuk mengajak teman-teman kepada majelis ilmu atau kepada kebaikan-kebaikan yang kita telah ketahuinya. Masalah dia niatnya apa-apa bukan urusan kita, ya, karena peristiwa demi peristiwa yang terjadi sebelum kita juga demikian, termasuk diri kita sendiri. Kalau tahu ngaji oleh bojo ngajinan, akhirnya ngaji kepeksa moko bojone ngajinan, akhirnya malah seneng ngaji, malah ora-ora bojone ngono ku ya ono. Kemudian pelajaran yang lain yang bisa kita dapatkan, sesungguhnya fanatisme golongan, fanatisme kabilah itu tidak selalu itu sebuah kesalahan. Ya, fanatik kepada golongan, fanatik kepada desanya, fanatik kepada sukunya, ya, fanatik kepada negerinya, gitu. Tidak selamanya itu tercela. Ya, tidak selamanya tercela. Contohnya adalah Hamzah bin Abdul Muthalib ini. Dia begitu fanatik terhadap keluarganya, tapi membawanya kepada Islam dan baik Islamnya. Dulu kemarin telah kita baca bagaimana di antara hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala pilih Jazirah Arab itu menjadi tempat diutusnya Nabi Muhammad SAW. Kan kemarin dulu ya. Di antara hikmahnya adalah karena pada kabilah Arab itu, di Jazirah Arab itu, orang-orang Arab itu begitu fanatis kepada golongannya, begitu fanatik kepada sukunya. Bahkan sampai sekarang sisa-sisa itu masih ada. Orang-orang Arab yang di Indonesia sudah pindah dari negerinya, dari Yaman pindah ke Indonesia, itu masih fanatik, masih mengunggulkan ininya. Sampai kadang-kadang wanitanya kita nikahin aja gak boleh. Untuk mereka-mereka yang katanya kabilahnya itu tinggi, bandinya itu tinggi, gak boleh dinikahi. Atau gak boleh, orang Arab secara umum mungkin gak mau anaknya dinikahi oleh orang ajam.
orang selain Arab. Karena fanatik terhadap golongannya. Jadi di antara hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan agama ini, mengutus Nabi Muhammad SAW di Jazirah Arab, karena orang-orang Arab itu mempunyai kefanatikan terhadap sukunya, kabilahnya, yang mungkin lebih daripada yang lainnya. Maka kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala turunkan agama ini di daerah yang tidak fanatik kepada agama, sejak awal sudah habis agama ini. Ya, sejak awal sudah habis. Karena sebagaimana dahulu nabi-nabi ketika diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka orang-orang yang menentangnya itu mengatakan walaula rahtuka larajamnaka wa ma anta alaina bi'aziz. Kalaulah tidak karena kabilahmu, sukumu, sungguh kami akan merejammu. Dan tidaklah engkau ini di mata kami bukan orang yang mulia. Dan tidaklah kamu ini, dikatakan kepada Nabi, di mata kami ini bukan orang yang mulia. Mudah bagi kami untuk menghabisimu. Tapi karena sukumu, karena kabilahmu, maka mereka mikir-mikir. Bagaimana orang-orang kafir Quraisy segan untuk menyakiti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena ada Abu Thalib, karena ada Bani Hashim. Walaupun belum beriman kepada Nabi, mereka kuat membakengi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun juga tidak lepas dari gangguan-gangguan yang lainnya. Tapi untuk menyakiti secara fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka tidak punya keberanian karena kekuatan sukunya. Jadi tidak selamanya fanatisme, ya, kebanggaan terhadap suku itu sesuatu yang tercela. Bisa menjadi suatu tercela jika mengalahkan agamanya, ini tercela. Sukunya lebih dibelani daripada agamanya. Walaupun sukunya salah, walaupun keluarganya salah, dibelani mati-matian. Padahal menyalahi agama. Ya, ini yang salah. Ya. Karena Islam harus di atas segala-galanya. Ya, Islam harus di atas segala-galanya. Al-isyhadu bi anna muslim, saksikanlah kami ini seorang Islam. Ini yang seharusnya menjadi kebanggaan untuk setiap diri-diri orang Islam. Bukan bangga terhadap sukunya, bukan bangga terhadap kabilahnya, bukan bangga terhadap negeri bangsanya. Walaupun itu juga sebuah fitrah, ya, fitrah manusia, senang kepada daerahnya, senang kepada sukunya, senang kepada keluarganya. Tidak ada yang salah di sana. Yang salah itu ketika melebihi kecintaannya, kefanatismenya, pembelaannya kepada agamanya. Ini salah. Kemudian pelajaran yang lain yang bisa kita dapatkan, keutamaan membela diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Hamzah membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dengannya Allah berikan keberkahan kepadanya untuk menjadi seorang Muslim yang baik. Maka ini harus juga tertanam dalam diri kita. Membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebuah kebaikan. Membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, membela ajarannya, membela syariatnya adalah sesuatu yang menguntungkan, bukan merugikan. Karena banyak orang-orang yang kemudian mengabaikan syariat Islam ini hanya mengikuti selainnya. Tidak beruntung. Mereka berani melakukan riba, di mana Allah dan Rasulnya mengatakan dalam Al-Quran memerangi riba. Dia tidak membela Rasulullah SAW, membela syariat Rasulullah SAW, tapi membela hawa nafsunya. Hancur. Ada orang-orang yang beruntung karena membela syariat Rasulullah. Dan Rasulullah SAW sekarang nggak ada ya syariatnya yang dibela, dengan dihidupkan, dipelajari, diamalkan, ya, disebar-sebarkan ajaran agama ini. Ini membela Rasulullah SAW. Ada orang-orang yang mendapat keberuntungan dengan membela Rasulullah SAW. Ketika dia berada dalam kondisi mungkin pekerjaan ribawi, lalu dia tinggalkan itu semata-mata karena Allah dan Rasulnya. Ya, karena membela syariat Allah, walaupun harus ditentang keluarganya dan sebagainya. Pekerjaan wis bonafit wis ngene-ngene, wong padha royokan, lha kok sampean malah metu. Kadang sampai diwangi nyuap dan sebagainya. Sampeyan kok malah metu, malah dodolan cendol.
malah melumiyang, becak, ya, dan sebagainya. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala jadikan baik, Allah ganti dengan kebaikan yang besar. Jadi dengan membela Rasulullah SAW adalah sebuah kebaikan, sebuah kesuksesan, sebuah hal yang tidak merugikan. Dan itu sudah dibuktikan oleh Hamzah bin Abdul Muttalib. Ya. Semata-mata kan tujuan itu membela Rasulullah, bukan semata karena agama, membela Rasulullah. Kemudian di dalam kisah Laila binti Abi Hasma, ya, yang kita baca kemarin, istri dari Amir bin Rabi'ah, dia tidak berputus asa dengan keimanan seseorang. Jadi kemarin itu kan kisahnya Laila binti Abi Hasma ini kan ketika mau hijrah. Ketika mau hijrah, hubungannya apa ya? Oh iya, Umar bin Khattab. Kisahnya Hamzah sudah selesai, Umar bin Khattab. Ketika Laila binti Abi Hasma dan suaminya ini mau hijrah. Waktu itu kan suaminya ini kemudian pamit mau melakukan sesuatu yang mungkin perbekalannya kurang atau apa. Lalu dia berpapasan dengan Umar, atau Umar waktu itu lewat di hadapannya. Umar mengatakan, kamu mau hijrah? Nah, yang membuat kesan tersendiri bagi Laila binti Hasma ini. Gak biasanya Umar ini. Gak biasanya si Umar ini sikapnya lembut seperti ini. Biasanya kereng, bahkan ketemu khawatir kalau ditaboi. Kan saking bencinya terhadap Islam. Dengan kesannya Umar seperti itu, dia berharap Umar ini masuk Islam kan gitu. Jangan Umar ini mau masuk Islam gitu. Ketika itu disampaikan kepada suaminya, ya, ketika disampaikan, suaminya mengatakan gak mungkin gitu, gak mungkin. Kata suaminya, sambil dia mengatakan, annahu lai yaslama hatta yaslama himarul Khattab. Sesungguhnya dia, Umar itu sekali-kali tidak akan masuk Islam sampai masuk Islam keledainya Al-Khattab. Itu kan sudah mungkin, masuk anak keledai masuk Islam, tidak mungkin. Saking tidak mungkinnya Umar itu masuk Islam dengan sikap kerasnya seperti itu. Tapi pelajaran bagi kita sekalian, jangan kita itu berputus asa, mempunyai harapan, putus asa dari harapan seseorang itu mendapatkan hidayah, seorang itu bisa masuk Islam. Walaupun itu orang yang sangat membenci Islam ini. Seringkali kan kita marah. Seringkali kita marah dengan orang-orang seperti itu. Sehingga kadang-kadang yang terucap dalam lesan-lesan kita, dalam doa-doa kita ini, semoga-moga rokok iku sing digoleki dhewe yo. Gitu kadang-kadang gitu. Enggan kita mendoakannya, enggan kita jangankan mendoakan gitu. Ada dalam diri kita ini berharap dia mendapatkan hidayah gitu. Itu kayaknya sudah pesimis, kayaknya sudah ya seperti itulah gitu. Ya. Makanya pelajaran bagi kita agar kita tidak berputus asa dengan keimanan seseorang, ya, termasuk kepada orang-orang yang mungkin sangat membenci kita. Ya, jangan berputus asa. Seorang itu menjadi seorang mukmin, seorang itu dapat hidayah, gitu. Walaupun dia keras di dalam bermusuhi atau banyak melakukan keburukan untuk dakwah ini atau banyak maksiat lah gitu. Saya punya teman saudara banyak maksiat banget. Hari-hari minum, hari-hari ngombe, hari-hari gondol bojone wong, hari-hari macam-macam. Lalu kita berputus asa dari berharap kepada Allah dia mendapatkan hidayah. Ya, jangan seperti itu. Karena seperti kasus Umar ini. Ya, sebenarnya walaupun semua orang mengatakan nggak mungkin Umar bin Khattab itu masuk Islam. Kalau dia bisa masuk Islam, mungkin kalau dia ini bisa masuk Islam. Saking tidak mungkinnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala menghendaki lain. Umar bin Khattab yang keras memusuhi Islam ini, Allah Subhanahu wa taala jadikan dia seorang muslim, berikan hidayah kepadanya dan menjadi seorang muslim. Dan kita tahu tentang bagaimana kemuliaan Islam, kemuliaan Umar ini dan pengaruh keislaman Umar ini terhadap umat Islam waktu itu. Ya, jadi sampai dengan baiknya keislaman
Sampai kaum muslimin Ahlussunnah wal Jamaah sepakat, orang yang paling baik setelah Allah dan setelah Nabi dan Rasul adalah Abu Bakar. Orang yang terbaik setelah Abu Bakar Umar bin Khattab. Ahlussunnah wal Jamaah sepakat akan hal ini. Maka ketika Umar dibaiat, semuanya sepakat. Gak ono ojo-ojo biar galak biar wong Islam, biar musuh, gak ada begitu. Wah, banyak merugikan Islam, gak ada begitu. Dan semua sepakat orang yang terbaik setelah Abu Bakar adalah Umar bin Khattab, yang dahulunya begitu keras memusuhi Islam ini. Nah, kemudian pelajaran yang lain, ya, disyariatkan bagi kita untuk mendoakan orang lain, untuk akan mendapatkan hidayah. Ya, disyariatkan kita berdoa agar orang lain selain orang Islam juga mendapatkan hidayah. Apalagi orang itu orang yang kita harapkan pengaruhnya, ya, faedahnya terhadap kaum muslimin dan Islam ini sendiri. Misalnya orang-orang kaya, ya, misalnya orang-orang yang punya jabatan, yang sekiranya dia masuk Islam atau sekiranya dia ini dapat hidayah seperti kita, itu akan tambah baik, ya, akan pengaruh dakwah ini akan bisa diterima di instansi ini dan sebagainya, berdoa, karena Rasulullah SAW juga mendoakan. Selain beliau berusaha untuk mengajak orang, ya, dengan banyak cara, beliau SAW juga berdoa, mendoakan Umar bin Khattab, kan, dua tokoh Quraisy didoakan oleh Rasulullah SAW agar Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hidayah kepada dua orang tokoh ini yang paling Allah Subhanahu Wa Taala sukai, antara Umar dengan Abu Jahal atau Abul Hakam, dan Allah Subhanahu Wa Taala memilih Umar. Jadi selain kita mengajak, juga kita harus berdoa. Bahkan doa ini saya kira harus lebih dominan daripada ajakan. Ya, harus lebih dominan. Seringkali kita melupakan doa, menganggap sesuatu yang karena tidak nampak sih sebenarnya pengaruhnya itu tidak nampak. Tahapan-tahapan perubahannya itu tidak nampak. Berbeda dengan usaha dari diri kita ini, kelihatan, ada nampak. Sehingga masalah doa ini sering kita sampingkan. Padahal ini sesungguhnya perkara yang sangat penting. Sebesar apapun usaha kita untuk merubah seseorang, tidak akan mungkin bisa kecuali Allah kehendaki. Kita mengetuk, memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk merubah seseorang, maka itu lebih mudah tanpa kita usaha kadang-kadang. Berapa banyak orang yang tidak diajak, orang yang tidak ini, tapi dia ikut karena didoakan, ya, karena didoakan. Dia dapat hidayah bukan dari tangan kita, dari tangan orang lain. Kita ajak saudara kita, masa pegel, man. Pegel. Tapi kita tidak putus-putus berdoa kepada Allah SWT untuk kebaikannya. Ternyata dia dapat kebaikan itu bukan dengan ajakan kita, tapi gak sengojo ketemu wong mungkin gini. Ada orang di rumah, masya Allah sudah berkali-kali kita ajak ngaji pariwasan ini, gak iso mental, adzan kono adzan kono, gak pernah datang ke masjid. Tapi ketika dia pergi ke Malaysia atau pergi kemana, dia ketemu orang, atau dia pergi ke suatu tempat, gak pernah dengar adzan, rindu dengan adzan. Akhirnya dia datang ke kampung muslim, walaupun dengan biaya yang besar, untuk mendapatkan, menyebut hidayah itu. Ada yang seperti ini. Ya, bahkan dia cerita dengan saya sendiri, ya, ketika dia kerja di daerah NTT sana, kemudian dia rindu dengan adzan, merasa gersang. Nah iso, wong no omah biyen ono adzan kok kono bersaut-sautan malah tak tinggal mendem. Lah aku kok kini kok gak ono adzan kok gelisah. Pengen adzan. Akhirnya dia harus pergi ke kampung Bugis untuk sholat Jumatan, walaupun dengan ancaman akan dipecat dari pekerjaannya, dengan ngojek 100.000.
Dia rela lakukan itu untuk bisa mendapatkan ketenangan hidayah itu. Hingga sampai rumah dia ngajarin nggak sholat, malah sholat. Tapi kadang-kadang hidayah itu juga perlu dijaga. Ya, dengan disyukuri dan diaplikasikan dengan syukur itu dengan perbuatannya. Jika tidak begitu, banyak yang lewat. Karena sesungguhnya banyak orang yang tidak suka, banyak setan-setan yang ingin dia kembali ke jalan setannya itu. Maka kalau tidak berkumpul dengan orang-orang yang bisa mengingatkan, dengan majelis-majelis yang mengingatkan, bisa hilang. Di rumah ikut ngaji, sergap ke masjid, ke musola, wayai amen, pulang amen, gak ngaji dah. Aduh, wis kesuwen gak ngaji, abot, nok kono dijak mendem, wes babilah sang ini. Makanya berkali-kali teman-teman yang tobat, yang ingin tobat, kita ngomong dengan saya, sama wis kuat, gak bahaya. Ya, karena maka saya seperti itu. Karena kita tidak bisa menemani mereka selalu, tidak bisa selalu mengajak mereka. Kalau dengan WA terabaikan, kadang-kadang dibaca, kadang enggak. Kalau dengan ngomong langsung, mungkin mereka ada sukanya. Kita nggak bisa menemani mereka selalu. Kalau mereka nggak betul-betul kuat, kita ingatkan. Banyak setan-setan yang menginginkan sampai kembali ke jalan mereka itu. Nggak ridho setannya. Setan itu benci kepada orang yang seperti ini. Orang yang mendem, orang yang begini, yang maksiat akan dibiarkan oleh setan. Wes ora dalane dhewe. Tapi sampean yang menyimpang jalan akan dikembalikan ke jalan. Nah, jadi kembali kepada pokok bahasan, jangan lupa berdoa untuk mereka. Ya, kita harus lawan nafsu kita sendiri. Kadang nafsu kita ini nggak ingin mendoakan mereka. Ketahuilah, ini pelajaran berikutnya. Ketahuilah bahwasanya yang kita benci itu bukan kekafirannya, ya, bukan kefasikannya, bukan itu yang kita benci, tapi perbuatannya, bukan kekafiran, dia kafir bukan Islam, bukan itu yang kita benci, tapi perbuatannya itu, perbuatannya yang kita benci. Itu perbuatannya yang kita benci. Bukan kita benci orangnya, gitu. Bukan kita benci orangnya, tapi perbuatannya kita benci. Kekafirannya itu yang kita benci. Bukan kita bukan membenci orangnya, tapi yang kita benci adalah kekafirannya, kefasikannya, ya, kemaksiatannya itu yang kita benci. Bukan orangnya. Kalau kita benci kepada orangnya, kita tidak akan mau untuk mendoakannya. Kalau kita benci orangnya, kita tidak akan mau mendoakan kebaikan untuknya. Kalaupun mendoakan, pasti mendoakan kebinasaan untuknya. Rasulullah SAW tidak membenci Umar, tidak membenci orang-orang yang kafir-kafir itu, orangnya, gitu. Tapi yang membenci adalah akidah mereka, kekafiran mereka. Maka Rasulullah SAW mendoakan mereka. Dia mendoakan mereka. Kalau seandainya Rasulullah SAW benci dengan orangnya, maka tidak mungkin menginginkan kebaikan untuk orang tersebut. Nah, kalau Rasulullah atau kita dianjurkan untuk mendoakan mereka mendapatkan kebaikan, yang notabene-nya mungkin mereka orang lain, orang yang memusuhi kita, memusuhi dakwah kita ini, maka sudah sepantasnya, selayaknya kalau kita mendoakan keluarga kita, orang tua kita, bapak ibu kita, saudara-saudara kita, orang-orang dekat kita, kita doakan. Ya, kita doakan agar mereka mendapatkan hidayah taufik atau hidayah dalalah. Mereka mau ngaji seperti kita, mau sholat berjamaah seperti kita, mau baca Al-Quran seperti kita, mau berakhlak yang baik dengan akhlak Islam seperti kita, mau puasa seperti kita, mau korban seperti kita. Lebih pantas kita mendoakan orang-orang dekat kita. Nah, bahwa itu nggak nota durung ini. Bangga, ya. Biar wis dongano kan, dongano, ya. Mas Kiki, kok sampai dekat, biar kok sampai aneh ngaji, dulu kok durung ngaji, nah itu agak gitu.
Sampean sing ketara masjid salat berjamaah terus didoakan, istrinya didoakan, orang tua didoakan. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang lain yang bisa kita dapatkan dari kisah keislaman Hamzah bin Abdul Muthalib dan juga Umar bin Khattab adalah mengetahui tentang keutamaan para sahabat dan juga mengakui akan kelebihan mereka. Kadang-kadang orang itu mengakui dalam hatinya kebaikan seseorang, tapi enggan untuk mengungkapkan kelebihan-kelebihan orang itu. Ini kan banyak terjadi, gengsi atau apa. Ada ustadz yang mungkin sebenarnya dia tahu kalau temannya yang ustadz yang lain itu lebih unggul dari dia. Yang mungkin lebih pintar, lebih dimuliakan, diikuti oleh jamaahnya gitu, daripada dirinya. Tapi enggan untuk mengakui itu. Bahkan sebaliknya kadang-kadang malah ngeleng-ngeleng ustadz itu. Ya, seakan-akan itu. Nah, dari yang kita baca, kita mendapatkan pelajaran akan keutamaan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara umum, secara khusus Umar bin Khattab. Dan kita mau untuk mengakui akan kebaikannya atau kelebihannya, seperti yang dilakukan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ketika dia menyebutkan tentang Umar bin Khattab, tentang keutamaan Umar bin Khattab atas kaum muslimin, ya, dia menyebutkan mazilna a'izzatan mundu aslama Umar. Yang kemarin sudah baca kita kemarin bagaimana Ibnu Mas'ud mengatakan hal ini. Kami senantiasa berada di atas kemuliaan semenjak Umar itu masuk Islam. Ini pengaruh keislaman Umar, diakui, gitu, ya, diakui dan dikatakan. Nah, orang itu cenderung menonjolkan dirinya sendiri, nggak mau mengakui kelebihan orang lain. Di sini kita mendapatkan pelajaran, ya, kita harus berani mengakui kelebihan orang lain, sehingga sifat dengki, sifat iri itu terkikis hilang dalam diri kita. Apalagi kita menyadari manusia itu nggak ada yang sempurna, pasti ada lebih ada kurangnya. Mungkin kita lebih dari dia dari sisi yang berbeda, dia pun punya kelebihan dari diri kita dari sisi yang berbeda pula. Mungkin saya bisa ngomong seperti ini misalnya, sampean nggak bisa, tapi sampean lebih pintar golek iwak nih bang aku, gitu. Lebih pintar mancing nih bang aku, lebih kuat nih bang aku, kan orang berbeda-beda, gitu. Lebih pengalaman ini itu dan sebagainya. Nah, dan ini kita harus akui. Ya, kita harus akui dengan ungkapan ini. Apalagi ada kebaikan jika kita katakan. Ini juga untuk mengikis kesombongan dalam diri kita. Kita mengetahui bahwasanya Umar bin Khattab sebab masuk Islamnya karena sebagian ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan oleh adiknya. Ketika jatuh, apa itu? Nah, seperti yang kita ceritakan kemarin. Ini menunjukkan kepada kita sekalian betapa agungnya pengaruh Al-Quran kepada hati kita ini, pada hati manusia. Dan Rasulullah SAW ketika berdakwah, mengajak, nanti pada fase yang akan datang, bagaimana Rasulullah SAW menyampaikan kepada orang-orang, gitu, tentang siapa dirinya, mengenalkan dengan Islam. Beliau juga membacakan ayat-ayat Al-Quran. Bacakan ayat-ayat Al-Quran. Karena pengaruh ayat-ayat Al-Quran pada diri kita. Maka ini pelajaran bagi kita sekalian, agar para da'i khususnya ketika ceramah, ketika menyampaikan Islam ini, jangan kosong dari ayat-ayat Al-Quran. Jangan kosong dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan ceramah, ya ceramah Islam, tapi yang dominan guyonani. Jangan ceramah Islam,
tapi yang banyak perkataan misteriki, grave dan sebagainya. Ya. Jangan perkataan penyanyi-penyanyi, ya. Roma Irama, gitu. Kadang-kadang dicampur. Qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah, qala niji, qala idalaila. Mana ini? Ya. Sudah benar bawakan Al-Quran, bawakan hadis. Sekarang kita berbicara agama. Agama itu tidak lepas dari Al-Quran dan hadis, sudah. Ya. Jangan kita sejajarkan dengan omongan manusia. Jadi ini pelajaran untuk kita. Karena pengaruh Al-Quran luar biasa dan telah menyentuh hati Umar diantaranya. Juga sahabat-sahabat yang lainnya. Gitu. Kecuali hati-hati yang tertutup. Seperti hatinya Abu Jahal. Tutup oleh Allah SWT. Walaupun mendengar Al-Quran. Tapi Abu Sufyan beriman. Dia mendengar juga Al-Quran. Kan pernah 3 orang dari kota Quraisy ini sampai 3 hari berturut-turut dengarkan. Malam-malam dengarkan nguping di rumah Nabi SAW. Mereka semua mengakui. Itu pengaruh ayat Al-Quran. Yang mengakui ini akhirnya ada yang masuk Islam, ada yang karena hatinya tertutup tidak masuk Islam. Kemudian ketika Umar ini masuk Islam, kemudian dia datang. Dari informasi adiknya, Rasulullah SAW ada di Darul Arqam. Ketika Rasulullah Umar ini datang, mengetok pintu, orang tahu suaranya Umar. Semuanya sembunyi, dredeg. Karena lihat sepak terjangnya Umar yang sangat keras terhadap Islam ini. Oleh Rasulullah SAW dibuka. Buka cengkram kerahnya. Tapi Umar mengatakan dia mau masuk Islam. Kemudian dia bersyahadat. Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Seketika itu para sahabat bertakbir Allahu Akbar. Ya, seketika para sahabat bertakbir mengucapkan Allahu Akbar. Apa yang pelajaran kita dapat? Ketika kita kagum, ketika apa? Kita baca Allahu Akbar. Ketika kita senang, kita baca Allahu Akbar. Jangan tepuk tangan. Ya, jangan tepuk tangan. Ini Pak guru ini diingatkan murid-muridnya. Jadi falamma sami'a as-sahaba radhiyallahu anhum dzalika badaru bitakbiri wa kada inda riyati al-sima'i ma yasirul masyru' wa takbir. Ya. Jadi ini disyariatkan. Ketika mendengar ada sahabat Nabi atau mendengar ada kebaikan yang kita kagumi, kita bertakbir. Melihat atau mendengar. Yang disyariatkan itu adalah bertakbir, bukan dengan tepuk tangan. Sebagaimana yang banyak dilakukan oleh orang-orang yang taklid, yang mengikuti orang-orang selain Islam. Tepuk tangan. Jadi tepuk tangan itu ada yang bisa dibilang kebiasaan, ada yang masuk dalam kategori ibadah. Orang-orang jahiliyah dahulu ibadahnya diantara dengan pakai tepuk tangan. Tapi kalau dalam acara-acara itu seperti itu mungkin nggak masuk, tapi ini kebiasaan. Nah, kebiasaan ini bukan kebiasaan kita. Kebiasaan orang kafir tepuk tangan. Malah kadang-kadang gurunya ngejak tepuk tangan. Ya. Jika hati senang, ayo kita tepuk tangan. Nah. Iya. Itu ngomong. Jadi dengan ini. Kalau dengan ibadah otomatis tidak boleh. Ya, wis jelas tidak boleh. Karena mengikuti ibadah orang kafir. Dalam kebiasaan juga tidak perlu kita ikuti. Ini bukan kebiasaan kita. Bisa-bisa ini malah menyerupai orang kafir dan kebiasaannya. Ya. Kita punya cara sendiri dalam mengungkapkan kegembiraan, kesenangan dengan takbir, dengan tasbih, dengan tahmid, ya. Itu lebih baik, berpahala, ya, berpahala. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi sebelum kita tutup, janganlah karena kekaguman itu kemudian kita bertepuk tangan. Cukup dengan
tasbih, takbir dan seterusnya dengan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Iki enggak ada itu gak gelem ngaji terusan. Waduh kena ya mari ngaji. Demikian Bapak-bapak, Ibu dan saudara sekalian muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang ada benarnya itu dari Allah Subhanahu wa taala, jika mungkin ada yang salah itu dari diri saya sendiri. Semoga ada tambahan ilmu untuk kita semua dan menjadi kebaikan, tambahan kebaikan untuk kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan hati kita tetap istiqomah dan tetap berada dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan husnul khatimah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.